Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik tentang seorang atlet MMA yang bereinkarnasi ke zaman klasik. Selamat mendengarkan. Judul novel, Serigala Abu. Episode 10. Tai Leng bergerak. Bukan seperti manusia biasa bergerak. Lebih seperti bayangan yang memutuskan untuk punya bentuk, tiba-tiba saja ia sudah 3 langkah lebih dekat, dan Chen Hao hanya sempat merasakan pergeseran udara sebelum kepalan kanan Tai Leng datang dari sudut yang tidak lazim, bukan dari depan melainkan dari samping atas, seperti cakar elang yang menukik. Wut! Chen Hao tidak menangkis. Ia memutar tubuhnya ke kiri, tepat sejengkal, tidak lebih, membiarkan kepalan itu melewati bahu kanannya dalam jarak yang sangat tipis. Bersamaan dengan itu, tangannya menempel sebentar di lengan bawah Tai Leng, merasakan arah tenaganya, lalu melepas. Tai Leng mendarat 2 langkah di depan, berbalik dengan cepat. Ia menatap Chen Hao. Ekspresinya tidak berubah, tapi ada sesuatu di matanya yang baru, sesuatu yang menyerupai minat. "Kau tidak menangkis," katanya. "Untuk apa menangkis sesuatu yang bisa dihindari?" jawab Chen Hao. Tai Leng diam sejenak, lalu menyerang lagi. Kali ini lebih cepat. Kombinasi 3 gerakan, tendangan rendah ke betis kiri, kepalan kiri kerusuk, dan dorongan telapak tangan kanan ke dada, semua dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, semua mengandung tenaga dalam yang membuat udara di sekitarnya terasa lebih berat. Wut, wut, brak. Chen Hao mundur setengah langkah dari tendangan. Miringkan tubuh dari kepalan, tapi dorongan telapak tangan kanan, ia terlambat setengah hitungan. Buk! Tenaga itu menghantam bahunya, bahu kiri, tepat di bekas luka lama. Rasa sakit meledak seperti api, dan Chen Hao terdorong 2 langkah ke belakang sebelum kakinya menemukan tanah kembali. Kuat. Bahkan dengan dorongan yang tidak sepenuhnya mengenai sasaran, rasanya seperti ditabrak batu yang dilempar dari ketapel raksasa. Tai Leng tidak mengejar. Ia berdiri di tempatnya, memperhatikan. "Bahu kirimu," katanya, "luka lama." Bukan pertanyaan. Chen Hao menggerakkan bahu kirinya perlahan. Masih berfungsi. Perih, tapi berfungsi. Dia membaca tubuh dalam 1 serangan. Sekarang ia tahu di mana titik lemahku. Baik, kalau begitu aku harus mengubah pola. Pertarungan berlanjut. Tai Leng menyerang dengan pola yang berubah-ubah, tidak ada 2 kombinasi yang sama, tidak ada ritme yang bisa ditebak. Setiap serangannya mengandung tenaga dalam yang terasa seperti ombak yang membangun dirinya sendiri sebelum menghantam, kecil di awal, besar di akhir, dan selalu tepat sasaran. Chen Hao bertahan. Bukan bertahan secara pasif, tapi bertahan sambil membaca. Setiap serangan yang ia hindari, setiap kepalan yang melewati tubuhnya dalam jarak setipis kertas, adalah data. Ia menyimpan semuanya, sudut serangan, waktu jeda antara 1 gerakan ke gerakan berikutnya, cara Tai Leng mengatur napas, cara kakinya menapak sebelum melepaskan tenaga besar. Dia melepaskan tenaga terbesar saat kaki kanannya menapak dengan sudut 45 derajat ke dalam. Dia punya jeda setengah hitungan setelah 3 kombinasi berturut-turut, saat itu ia menarik napas. Dan matanya selalu bergerak ke arah bahu kiriku sebelum menyerang ke tempat lain. Tai Leng menyerang lagi, kombinasi 2 gerakan, kepalan kanan ke kepala lalu lutut ke perut. Tenaga dalam yang menyertai kepalan itu terasa seperti gelombang panas yang mendahului pukulan fisiknya. Chen Hao tidak mundur kali ini. Ia melangkah masuk ke dalam, bukan mundur. Kepalan itu melewati telinganya,
terlalu dekat untuk kenyamanan siapapun. Tapi dengan melangkah masuk, ia sudah menutup jarak lutut sebelum tenaganya terbentuk penuh. Tangan kirinya menempel di siku Tai Leng dari bawah, mengarahkan tenaga lutut itu ke samping. Tangan kanannya mendorong pinggul Tai Leng dari sisi yang berlawanan. Bukan dengan kekuatan. Dengan arah. Tai Leng kehilangan keseimbangan untuk pertama kalinya, hanya setengah langkah, hanya sebentar. Tapi cukup untuk membuat ia harus menginjak tanah dengan cara yang tidak ia rencanakan. Ia berbalik, dan untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Bukan marah, bukan terkejut. Sesuatu yang lebih menyerupai, bertanya-tanya. Ilmu apa itu? Tanya Tai Leng pelan. Belum ada namanya, jawab Chen Hao, persis seperti yang ia katakan kepada anak buahnya beberapa hari lalu. Tai Leng menatapnya. Jin Haoran, aku sudah bertarung dengan ratusan orang dalam hidupku. Tapi cara bergerakmu, ia berhenti. Kau bukan dari sini. Chen Hao tidak menjawab. Tai Leng menyipitkan matanya. Lalu, perlahan, tenaga dalam yang menyelimuti tubuhnya berubah, menguat, memadat, seperti udara sebelum petir menyambar. Dia serius sekarang. Sebelumnya ia mengukur, sekarang ia akan menyerang sungguhan. Chen Hao merasakan perubahan itu di kulitnya, tekanan yang berbeda, dingin yang tiba-tiba. Di dunia modernnya, naluri ini disebut sebagai membaca bahasa tubuh lawan. Di sini, mungkin ada nama lain untuk itu. Tapi hasilnya sama. Bersiap. Tai Leng melesat. Kecepatannya berbeda dari sebelumnya, 2 kali, 3 kali lebih cepat. Dan tenaga dalam yang menyertai serangannya kali ini bukan lagi ombak. Ia seperti tembok yang bergerak. Wut! Chen Hao melompat ke kanan, hanya itu yang bisa ia lakukan. Kepalan itu melewati sisinya dan menghantam udara, tapi gelombang tenaga yang ikut bersamanya membuat Chen Hao terhuyung setengah langkah meski tidak tersentuh sama sekali. Hanya anginnya saja sudah seberat ini. Tai Leng tidak berhenti. Serangan kedua datang dari bawah, telapak tangan mendorong ke atas, ke arah dagu. Chen Hao menunduk, membiarkannya lewat, melangkah ke samping. Serangan ketiga, tendangan menyapu ke betis, ia melompat kecil, membiarkan kaki Tai Leng melewati bawah telapaknya. Tapi serangan keempat, Chen Hao tidak punya kemana lagi. Kepalan kanan Tai Leng datang dari depan, langsung, penuh dengan tenaga dalam yang sudah dibangun dari 3 serangan sebelumnya. Bukan untuk dihindari, bukan untuk ditangkis. Di dalam kepala Chen Hao, dalam sepersekian detik, semuanya menjadi sangat jelas. Jangan melawan kekuatan dengan kekuatan. Gunakan kekuatan lawan untuk menjatuhkan lawan itu sendiri. Prinsip pertama yang ia ajarkan kepada anak buahnya. Chen Hao tidak mundur. Ia maju setengah langkah ke dalam serangan, bukan menjauh darinya. Tangan kirinya tidak menangkis kepalan itu, tapi menempel di bawah lengan bawah Tai Leng dan mengikuti arahnya, membelokkan sedikit, hanya sedikit, sehingga kepalan itu melewati sisi kepalanya dengan jarak yang membuat Bao Hu di kejauhan hampir berteriak. Bersamaan dengan itu, tangan kanannya, dengan seluruh tenaga yang bisa ia kumpulkan dari dalam tubuh Jin Haoran, dengan aliran tenaga dalam yang ia dorong ke telapak tangannya untuk pertama kali dalam sebuah pertarungan nyata, mendorong sisi rusuk Tai Leng dari bawah. Bukan keras, tapi tepat. Duuk. Tai Leng terhuyung ke samping, 3 langkah, 4 langkah. Kakinya menemukan tanah, mencoba berhenti. Tapi momentum tubuhnya sudah terlanjur ke arah yang tidak ia rencanakan. Dan tiba-tiba ia menyadari bahwa kakinya sudah berada di tepi ceruk batu. Persis di titik yang Chen Hao pilih sejak tadi siang. Dari atas tebing,
suara Teng Fei terdengar keras. Sekarang, tali besar yang sudah dipersiapkan sejak sore meluncur turun dari tebing, diikuti oleh beberapa jaring yang diikat di ujungnya, bukan untuk membunuh, tapi untuk membatasi gerak. Dua batu besar menggelinding dari sisi kanan ceruk, memblokir jalur mundur. Tai Leng bergerak cepat, terlalu cepat untuk orang biasa. Ia memotong tali dengan tepi telapak tangannya, melompat menghindari batu. Tapi satu jaring sudah sempat membelit pergelangan kakinya, dan 1 detik kehilangan keseimbangan itu sudah cukup. Chen Hao sudah ada di depannya. Tangan kanannya menangkap pergelangan tangan kiri Tai Leng, bukan memukul, tapi mengunci. Lututnya menekan sisi paha Tai Leng dari dalam. Dan dengan menggunakan seluruh berat tubuh Jin Haoran yang lebih besar, ia menjatuhkan Tai Leng ke tanah dengan cara yang di dunia modernnya disebut sebagai takedon. Brak! Tanah bergetar. Tai Leng terbaring telungkup, dengan lengan kirinya terkunci di belakang punggungnya dan lutut Chen Hao di punggung atasnya. Posisi yang, bahkan bagi pendekar sekelas Tai Leng, tidak mudah dilepaskan tanpa risiko patah tulang. Hening. Hanya suara napas yang berat, milik Chen Hao dan Tai Leng keduanya. Dari balik bebatuan dan bayangan, 20 lebih orang serigala abu muncul perlahan, mengelilingi ceruk itu dengan jarak yang aman. Wajah-wajah mereka memperlihatkan campuran tidak percaya dan kelegaan yang luar biasa. Wen He adalah yang pertama bersuara, dengan suara yang sedikit bergetar. Kakak pertama, baru saja menjatuhkan pendekar tangan besi. Tidak ada yang menjawab, karena tidak ada yang tahu harus berkata apa. Chen Hao menatap tengkuk Tai Leng yang terbaring di bawahnya. Napasnya sendiri masih tersengal-sengal. Bahunya berdenyut keras, dan di beberapa bagian tubuhnya, lebam-lebam dari serangan tadi sudah mulai terasa. Ini bukan kemenangan yang bersih. Ini kemenangan yang dicuri dari jarak yang sangat tipis. Tai Leng, kata Chen Hao, dengan napas yang masih belum sepenuhnya teratur. Aku tidak ingin membunuhmu. Tai Leng tidak bergerak, tapi ia berbicara, dengan suara yang meredam dari bawah, tidak marah, tidak malu. Hanya datar. Menarik. Jeda. Lanjutkan. Kuan menggunakanmu untuk melindungi korupsinya. Kau tahu itu. Aku tahu itu. Chen Hao mengencangkan sedikit kunciannya. Gurumu mati karena menolak menjadi alat orang seperti Kuan. Kau seharusnya tahu lebih dari siapapun betapa kotornya pekerjaan ini. Keheningan yang panjang. Tai Leng tidak menjawab. Tapi di bawah lutut Chen Hao merasakan ketegangan di tubuh pendekar itu, bukan ketegangan untuk melawan. Sesuatu yang lain. Kalimat itu mengenai sesuatu. Apa yang kau inginkan? Tanya Tai Leng akhirnya. Pergi, tinggalkan pekerjaan ini, dan jangan kembali atas nama Kuan. Lagi-lagi keheningan. Lalu, sangat perlahan, ketegangan di tubuh Tai Leng mengendur. Kau tahu, kata Tai Leng pelan, bahwa Kuan tidak akan diam setelah ini. Kau menolak suratnya, kau mempermalukan utusannya, dan sekarang kau mengalahkan pendekar bayarannya. Jeda, dia akan datang sendiri berikutnya. Dengan seluruh pasukannya. Aku tahu, jawab Chen Hao. Dan kau tidak takut. Chen Hao melepaskan kunciannya, mundur 1 langkah, membiarkan Tai Leng bangkit. Pendekar itu berdiri, merapikan bajunya yang kusut, menatap Chen Hao dengan ekspresi yang sulit dibaca. Belum, jawab Chen Hao. Untuk kedua kalinya malam ini. Tai Leng menatapnya lama, lalu melirik ke arah 20 lebih orang yang mengepungnya, wajah-wajah muda, beberapa masih remaja, semua dengan senjata di tangan yang bergetar sedikit karena tegang. Sesuatu di wajah pendekar itu bergerak. Sangat halus, sangat cepat.
Lalu ia berbalik dan melangkah ke arah jalur barat, tempat ia datang tadi. Chen Hao tidak menghentikannya. Bao Hu melangkah maju dengan cepat, berbisik keras, "Kakak pertama. Kita biarkan dia pergi begitu saja." "Ya, tapi dia bisa kembali. Dia bisa." Bao Hu, pria besar itu berhenti. Chen Hao menatap punggung Tai Leng yang semakin menjauh di kegelapan. "Ada hal-hal yang lebih kuat dari pedang atau kepalan," kata Chen Hao pelan. "Dan malam ini, kita sudah menggunakannya." Tai Leng menghilang di balik kegelapan jalur barat. Dan di atas tebing, suara Teng Fei terdengar, kali ini dengan nada yang berbeda dari biasanya. "Bukan serak karena luka, bukan tegang karena takut. Kakak pertama menang." Teriakan itu pecah menjadi sorak yang meledak dari 20 lebih mulut sekaligus, berisik, tidak teratur, dan sepenuhnya tulus. Di tengah semua itu, Chen Hao berdiri diam. Bahunya berdenyut, lebam di rusuknya sudah mulai menunjukkan dirinya. Dan di dalam dadanya, ada kelelahan yang jauh melampaui kelelahan fisik. Tapi juga ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, bahkan di dunia modernnya sekalipun. Perasaan bahwa ia berdiri di tempat yang tepat. Jauh di lereng bawah gunung, di pondok kecil di antara pot-pot tanaman herbal, seorang perempuan tua dengan kain gelap di matanya berhenti menganyam. Ia mendengarkan sorak yang sayup-sayup sampai dari atas gunung. Lalu, sangat pelan, ia bergumam sendiri. "Bagus, Nak." Dan kembali menganyam. Bersambung.